Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan materi Balaghah kelas 3 Sanawi. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu uslub insya. Apa itu insya, apa itu khabar, macam-macam daripada insya. Terakhir kita membahas apa itu at-tamanni. Kita sudah ketahui bahwasanya at-tamanni, orang Arab ketika ingin menyampaikan makna, ingin menyampaikan ungkapan yang di dalamnya ada makna tamanni, mereka menggunakan kata laita. Jadi orang Arab menggunakan kata laita untuk menunjukkan bahwasanya ungkapannya itu bermakna tamanni. Selain daripada laita, ada juga beberapa kata yang digunakan oleh orang Arab. Meskipun secara asalnya kata itu bukan bermakna tamanni, tapi orang Arab menggunakannya dalam konteks at-tamanni. Ya, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Kali ini kita akan kita akan membahas al-adawat ghaira laita. Adawat-adawat atau kata-kata yang bermakna tamanni selain daripada laita. Al-adawatul lati tufidu at-tamanniya ghaira laita. Nah, kita baca bukunya. Al-adawatul lati tufidu at-tamanni ghaira laita. Alat-alat yang juga bermakna tamanni selain daripada laita. At-tamanni bilau. Yang pertama, alat yang pertama, kata yang pertama yang bermakna laita itu adalah lau. Ittafaqal balaghiyuna ala anna laita hiyal adatu al-mawdu'atu litamanni. Ittafaqa al-balaghiyun. Orang-orang ahli balaghah mereka sepakat bahwasanya kata laita ya al-adatu al-mawdu'atu litamanni. Memang laita ini dari awalnya dari awalnya itu memang diberi makna at-tamanni. Dari awal ditaruhnya lafaz laita itu bermakna tamanni. Kama ittafaqu, seperti halnya mereka bersepakat aidzan ala anna hunaka ba'dal adawat allati tufidu makna tamanni. Mereka juga sepakat para ahli balaghah bahwasanya selain daripada laita ada beberapa kata yang juga bermakna at-tamanni. Wa min baini hadhil adawat, dan dari kata-kata selain tamanni ini, selain laita ini ada lau. Tamam. Wa dzalika litadhammuniha ma'na laita. Kenapa lau ini digunakan oleh orang Arab untuk memberikan makna tamanni? Wa dzalika litadhammuniha ma'na laita fi ba'dil mawadhi'. Karena di beberapa keadaan lau ini juga bermakna laita atau at-tamanni. Yaqul Khatibul Qazwini. Khatib Qazwini berkata. Khatib Qazwini ini adalah pengarang daripada buku Talkhisul Miftah. Waqad yazdadul amrul mutamanna bu'dan wastihalatan fayu'dalu anha ila law. Dalam beberapa keadaan sesuatu yang diharapkan itu menjadi lebih mustahil untuk terjadi. Dalam beberapa keadaan, suatu yang kita harapkan itu lebih mustahil untuk terjadi. Maka mutakalim ketika itu tidak menggunakan laita, tapi menggunakan lau.
Ghairu anna hadzal udul, tapi keluarnya mutakallim dari menggunakan laita ke menggunakan lau la yukhriju al-amr al-mutamanna an istihalatihi wa adamil wuthuqi bi husulih. Itu tidak mengeluarkan penggunaan kata lau itu tidak mengeluarkan al-amr al-mutamanna, suatu perkara yang diharapkan an istihalatihi dari sifat kemustahilannya wa adamil wuthuqi bi husulihi, dan juga tidak mengeluarkan dari sifat ketidakpastian kejadiannya, terjadinya. Tapi apa? Bal yazidul amral mutamanna istihalatan wa bu'dan. Justru dengan menggunakan kata lau itu menjadikan perkara yang diharapkan itu menjadi lebih mustahil, menjadi lebih jauh untuk tercapai. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Seperti halnya di ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Surat Al-Baqarah ayat 167. Wa qala alladziina ittaba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Mengikuti siapa? Berkatalah orang-orang yang mengikuti sesembahan selain Allah. Lau anna lana karratan, seandainya ada bagi kami karratan, kesempatan, seandainya kami memiliki kesempatan. Fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri daripada orang-orang itu. Maka kami akan berlepas diri daripada sesembahan-sesembahan selain Allah. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka itu juga berlepas diri, berlepas tangan dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum, dan demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka yang menjadi sia-sia. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak sekali-kali mereka tidak keluar dari neraka. Nah, di sini penggunaan kata lau itu bermakna at-tamanni, dan maknanya ziyadatu istihalatan. Untuk sampai kepada apa yang diharapkan itu menjadi seakan-akan menjadi lebih jauh, menjadi lebih mustahil untuk terjadi. Yaqulu Zamakhsyari fi tafsiri hadil ayah. Syekh Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari, Shahibul Kasyaf, pemilik tafsir Kasyaf, itu mengatakan di ayat ini beliau berkata, lau fi makna tamanni. Lau di sini maknanya adalah tamanni, talabu syai' mustahil, talabu syai'in mustahil. Walidzalika ujiba bil fa. Maka dari itu setelah itu dijawab dengan fa. Kita lihat falau anna lana karratan fanatabarra'a. Di sini ada fa. Fa-nya di sini maknanya faul jawab. Karena apa? Karena tamanni itu tolab, dan tolab itu membutuhkan jawaban. Permintaan membutuhkan jawaban. Maka kata Syekh Zamakhsyari, di sini lau maknanya adalah tamanni. Maka dari situ diberikan jumlah yang untuk menjawab tamanni itu. Maka dikatakan falau anna lana karratan fanatabarra'a minhum, itu adalah jumlah jawab. Fa-nya faul jawab. Sebagaimana di firman Allah yang lain, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Falau anna lana karratan, kemudian dijawab fanakuna minal mu'minin. Andai kami memiliki kesempatan. Andai kami memiliki kesempatan, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Maka seakan-akan lau di sini maknanya laitalana karratan. Laitalana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka sungguh kami akan menjadi orang beriman. Sungguh kami akan beriman. Falau fi misli hadzal mawdi'i, maka lau di misli hadzal mawdi', di tempat di konteks yang seperti ini, fi makna tamanni, itu memiliki makna at-tamanni. Karena hukila, seakan-akan dikatakan laita lana karratan, seperti yang tadi kita jelaskan.
Wa dzalika lima baina ma'na law wa laita minat talaqi fit takdir. Kenapa kok bisa dikatakan maknanya adalah laita? Karena law dan laita memiliki makna yang sama. Bisa ditakdirkan dengan makna yang sama. Itu al-adawat selain laita yang pertama, law. Oke. Kemudian orang Arab selain daripada law, mereka menggunakan apa lagi? Mereka ada namanya at-tamanni bihal, at-tamanni bil istifham. Mengungkapkan ungkapan at-tamanni tapi tidak menggunakan law, tapi menggunakan istifham, atau di sini dalam konteks ini menggunakan hal. Apakah? Waqad yunazzilul mutakallimu, dan di beberapa keadaan yunazzilul mutakallimu menempatkan seorang yang berbicara atau mutakallim al-amrul mutamanna, suatu perkara yang diharapkan, mangzilatal mumkin, dalam posisi sesuatu yang bisa terjadi. Oke, maksudnya apa? Dalam beberapa keadaan seorang yang berharap sesuatu yang mustahil untuk terjadi, dia itu menempatkan harapan yang mustahil itu dalam posisi seakan-akan harapan itu bisa terjadi. Wa yatamatsalu dzalika fi asalibit tamanni alwaridati bi adawatil istifham. Dan bagaimana caranya untuk menempatkan posisi harapan yang mustahil itu ke dalam posisi sesuatu yang mungkin, yaitu tamanninya menggunakan hal. Wa min thamma, maka dari situ allal balaghiyun, maka para ulama balaghah menganalisa sababal uduli, sebab berpindahnya an laita, dari penggunaan kata laita ila hal, menjadi menggunakan kata hal, qailin ini hal, dengan berbicara, dengan mereka mengatakan, ulama balaghah itu mengatakan wasirru fil udul, dan rahasia dari berpindahnya an laita, dari menggunakan kata laita, allati hiyal aslu fit tamani, yang dimana laita ini adalah aslul adawat untuk menunjukkan ungkapan tamani, ilahal, kepada hal. Jadi berpindah dari laita ke hal. Maksudnya kenapa kok orang-orang menggunakan hal untuk tamani? Ibrazul mutamanna, itu untuk menunjukkan untuk menampakkan al mutamanna, sesuatu yang dia harapkan, fi suratil mustafhami anhu, dalam dalam surah, dalam bentuk suatu yang ditanya. Jadi untuk menampakkan suatu harapan yang mustahil terjadi dalam bentuk suatu harapan itu seakan-akan dia ditanya, menjadi suatu yang ditanya. Alladzi la jasma bintifai. Karena apa? Karena sesuatu yang ditanya itu menunjukkan bahwasanya penanyanya itu tidak tahu apakah sesuatu itu terjadi atau tidak. Misalkan, ketika orang bertanya, misalkan, apakah Zaid ada di rumah? Apakah Zaid ada di rumah? Maknanya apa? Maknanya dia itu tidak mengetahui kebenaran secara mutlak. Berarti di dalam kepalanya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan terjadi, kemungkinan Zaid ada di rumah, dan kemungkinan Zaid tidak ada di rumah. Nah, sama halnya dengan ketika sesuatu yang mustahil itu. Misalkan orang mengatakan laitas syababa ya'udu yauman. Misalkan orang mengatakan andai masa muda itu bisa kembali. Nah, kembalinya masa muda itu kan suatu yang mustahil. Oke. Dan orang yang berbicara tahu bahwasanya kembalinya masa muda itu tidak mungkin terjadi. Tapi dengan dia mengatakannya dengan istifham, jadi dia mengatakan misalkan mengatakan hal sayaudu asyababa yauman, misalkan, apakah masa muda itu akan kembali
dengan keyakinan dia tahu bahwa saya masa muda tidak mungkin kembali. Kenapa dia di sini menggunakan hal untuk menjadikan, untuk memberi suatu keadaan di mana dia berkeyakinan bahwasanya masa muda itu bisa jadi kembali, bisa jadi tidak. Jadi di situ masih ada dua kemungkinan dengan dia bertamani menggunakan hal. Alladzi la jasma bintifaihi. Karena dengan kita menanya itu tidak ada ketetapan intifaihi, ketidak terjadiannya. Untuk apa? Lidhari kamali inayati bihi, untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian dia kepada sesuatu yang dia harapkan. Di sini ya, untuk memperlihatkan betapa besarnya sesungguhnya dia tuh pengen banget sesuatu yang dia inginkan itu terjadi. Hatta la yustata al-ityanu bihi illa fi suratil mumkin. Sampai karena saking besarnya keinginan dia untuk sesuatu yang mustahil itu terjadi, maka dia menggambarkannya dengan gambaran seakan-akan sesuatu itu bisa terjadi. Alladzi la yudma'u fi wuqu'ihi, yang dimana sesuatu alladzi yudma'u fi wuqu'ihi, yang dimana sesuatu yang mungkin itu bisa diharapkan untuk terjadi. Itu sebab kenapa orang menggunakan hal untuk tamanni. Oke. Wajhu kaunihi minal i'tibaril munasibi lil maqam. Oke. Kenapa kita bisa menjadikan hal itu bermakna at-tamanni? Apa wajah persamaan? Apa konteks persamaan antara at-tamanni dengan hal? Apa konteks persamaan antara at-tamanni dengan al-istifham? Wa wajhu kaunihi minal i'tibaril munasib lil maqam, dan alasan aspek yang menjadikan hal ini sesuai dengan konteks tamanni, anna aslat tamanni izharur raghbati fil faiti mudiyan au istiqbalan. Apa? Karena asal daripada tamanni itu untuk apa? Izharur raghbah, untuk menunjukkan keinginan fil faiti, kepada sesuatu yang telah dilupakan, kepada sesuatu yang telah berlalu, mudiyan au istiqbalan. Entah sesuatu itu terjadi di masa lalu atau entah suatu itu akan terjadi di masa depan. Jadi makna asal daripada tamanni adalah keinginan seseorang kepada sesuatu yang tidak bisa dia gapai. Makna asal daripada tamanni adalah keinginan seseorang untuk sampai kepada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Kenapa dia ingin? Imma li mujarradil i'tidhari wal isti'taf. Pertama, kenapa dia menginginkan sesuatu itu? Yang pertama, imma li mujarradil i'tidhari wal isti'taf. Hanya untuk sekedar berbelas kasih. Hanya untuk sekedar agar orang itu berbelas kasih kepada dia. Makanya dia bertamanni. Biar orang-orang yang melihat itu ngerasa kasihan. Liur hamal mutamanni, agar orang yang berharap itu dikasih dikasihani oleh orang yang mendengar. Itu tadi goyah yang pertama. Goyah daripada tamanni yang pertama. Yang kedua, imma limujarradi muwafaqatil khatiri wat tarwihi anin nafsi. Untuk apa? Untuk litarwihi anin nafsi, untuk menghibur diri. Dia tahu bahwasanya sesuatu itu nggak mungkin terjadi, tapi kenapa dia masih minta? Untuk menghibur diri. Untuk menghibur diri. Misalkan ketika kita bilang laita syababa ya'udhu yauman, dia tahu waktu muda nggak mungkin bisa kembali.
Tapi kenapa dia ngomong litarwihi anin nafsi, untuk menghibur diri, untuk menghibur diri. Itu tadi dua ghoyah, dua tujuan daripada tamani. Apa yang pertama? Yang pertama limujarradil li'tidhari wal isti'taf, untuk mencari belas kasih dari orang lain. Yang kedua limujarradi muwafaqatil khatiri wat tarwihi anin nafsi, untuk menghibur diri. Oke. Fa idza qadal maqamu al-ablaghiyata li ahdi hadaini al-wajhaini masalan. Oke. Tapi ketika dalam suatu kejadian, dalam suatu konteks dalam suatu konteks, ketika itu membutuhkan konteks yang lebih kuat lagi, yang lebih menekankan lagi, antara dua faedah tadi, kalau misalkan konteks untuk berbelas kasih itu lebih besar, menjadi lebih besar, atau konteks untuk menghibur diri itu menjadi lebih besar, maka udila an aslit tamanni ila suratil istifham. Maka orang yang ingin berharap itu mengalihkan, berganti dari yang sebelumnya menggunakan laita, menggunakan istifham. Kenapa? Idharan lizyadati kamalil inayah, untuk menunjukkan bahwasanya bahwasanya dia itu sangat menginginkan, sesuatu yang dia harapkan. Oke. Amma maqamul ablaghiyati lil isti'tafi fa dhahirun. Sedangkan dalam konteks meminta belas kasih, kita misalkan bertamani pakai hal. Kan tadi kita bilang ketika salah satu dari dua ghoyah ini menjadi lebih kuat, kita berganti dari yang sebelumnya pakai laita menjadi pakai hal. Oke. Apakah aspek dalam penggunaan kata hal yang bisa sesuai dengan berbelas kasih? Amma maqamul ablaghiyati lil isti'tafi fa dhahirun. Itu sangat jelas kenapa dengan hal itu kita bisa mengungkapkan sesuatu at-tamani itu menjadi seakan-akan lebih kuat. Kenapa? Karena pertanyaan itu menampakkan dari sesuatu yang mustahil itu seakan-akan menjadi memiliki dua kemungkinan. Jadi yang tadinya mustahil seakan-akan punya dua kemungkinan. Bisa terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma maqamuha litarwihi anin nafsi. Sedangkan maqamu suratul istifham, sedangkan maqamu suratul istifham litarwihi anin nafsi, itu untuk menghibur diri, fali anna takhayyuluha, karena menghayalkan sesuatu yang ditanyai itu, annal mutamanna mumkinun, bahwasanya sesuatu harapan yang ingin kita agar terjadi itu bisa terjadi, asyaddu tarwihan, itu lebih memberi hiburan untuk jiwa, lebih memberi hiburan untuk diri. Jadi dari situ kita mengetahui ada dua faedah daripada kita menggunakan hal untuk bertamani. Yang pertama, untuk lebih memberikan rasa belas kasih. Yang kedua, untuk lebih bisa menghibur diri. Kenapa? Karena kita menghayalkan sesuatu yang mustahil tapi kita inginkan, itu menjadi suatu mungkin, itu lebih terhibur. Diri kita itu menjadi lebih terhibur. Oke, sekarang kita lihat contohnya langsung.
Wa mithalu tamanni bihal, dan contoh bertamani dengan hal qauluhu ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, hal yang zuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Hal yang zuruna illa ta'wilah, hal di sini maknanya an-nafi. La yang zuruna illa ta'wilah. Mereka tidak menantikan illa kecuali ta'wilah, kecuali kecuali bukti kebenaran hunya nanti kembali ke Al-Qur'an. Mereka tidak menunggu kecuali dibuktikannya kebenaran Al-Qur'an. Yauma ya'ti ta'wiluhu, dan hari di mana pembuktian Al-Qur'an itu datang, yaqulul ladzina nasuhu, maka berkata orang-orang yang nasuhu, lupa terhadap Al-Qur'an, min qablu, ketika dulu di dunia. Mereka berkata apa? Qad ja'at rusul rabbina bil haqq, telah datang, sungguh telah datang utusan-utusan Tuhan kita dengan membawa suatu kebenaran. Kemudian mereka berkata, fahal lana min syufa'a, apakah kami memiliki seorang penolong? Apakah ada penolong bagi kami? Fayashfa'u lana, sehingga mereka bisa memberikan syafaat bagi kita. Au nuraddu, atau seenggaknya kita dibalikan ke dunia, fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan selain daripada yang dulu kita pernah kerjakan. Oke. Di sini mana syahidnya? Syahidnya di al-istifham yang kedua. Itu ada yang pertama hal yang zurun, sama yang kedua ada fahal lana. Yang dimaksud adalah yang istifham yang kedua, yang di fahal lana min syufa'a. Oke, syahidnya di al-istifham asani, di mana itu? Fahal lana min syufa'a, apakah bagi kami ada penolong? Fayashfa'u lana, maka sehingga mereka bisa memberikan syafaat bagi kita. Au nuraddu, atau kita dikembalikan. Fana'mala, sehingga kita bisa beramal. Ghairal ladzi kunna na'mal, dengan amalan selain daripada yang pernah kita kerjakan dulu di dunia. Yufidu makna tamanni. Hal di sini itu maknanya adalah tamanni. Ai laita lana min syufa'a. Gimana? Fahal lana min syufa'a, maknanya laita lana min syufa'a. Au ruju'an ila dunya. Jadi mereka mengharapkan dua perkara. Perkara yang pertama, mereka bertanya tentang apakah ada penolong yang bisa menolong kita. Perkara yang kedua apa? Au nuraddu, ruju'an ila dunya. Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Berarti mereka memiliki dua harapan yang mustahil. Fa'anzalul amra al-ma'luma ladaihim. Dari situ mereka menempatkan al-amra, suatu perkara, al-ma'luma, yang sudah mereka ketahui, ladaihim wa huwa adamu, apa perkara yang sudah mereka ketahui bahwasanya perkara itu mustahil. Yang pertama, adamu wujudis syafi', tidak akan ada penolong bagi mereka. Mereka itu sudah mengetahui. Yang kedua, ar-raddu ila dunya, adamu raddi ila dunya. Mereka tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Mereka sudah mengetahui itu. Mangzilatal mungkin. Tapi meskipun mereka sudah mengetahui, mereka menempatkannya seakan-akan sesuatu yang mereka ketahui itu sesuatu yang mereka ketahui kemustahilannya itu menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Dengan apa? Dengan mereka bertanya, apakah ada? Padahal mereka tahu kalau nggak mungkin ada. Wa min thamma, maka dari situ talabu, mereka meminta siapa al-musyrikun usulahu, agar terjadi apa? Sesuatu yang mereka inginkan fi dzihni, dalam pikiran mereka. Itu tadi faidah daripada seseorang itu bertamani menggunakan hal.
Oke, yang ketiga itu atamanni bil ala. Mengungkapkan suatu harapan yang mustahil terjadi tapi menggunakan la'alla. At-tamanni bil ala, al-aslu fil ala, dan asal daripada penggunaan kata la'alla annaha maudu'atun, bahwasanya la'alla maudu'atun itu digunakan li ifadati makna taraji, itu digunakan untuk memberikan makna at-taraji. Waqad farraqal balaghiyun, dan para ulama balaghah itu sudah farraqa, membedakan baina at-taraji, antara taraji dan tamanni bi umurin, dengan beberapa perkara. Para ulama balaghah itu membedakan makna taraji dan tamanni itu dalam beberapa perkara. Yang pertama, al-amrul mutamanna, suatu perkara yang diinginkan dengan menggunakan tamanni, yakunu muhabbaban ila nafsi, itu adalah sesuatu perkara yang sangat mereka inginkan, sangat mereka cintai. Wa taraji qad yakunu wa qad la yakun. Sedangkan suatu perkara yang diinginkan dengan taraji itu terkadang sesuatu yang dicintai, tapi terkadang bukan sesuatu yang dicintai. Misalkan ketika ada seorang tentara ketika berperang, mereka bilang, la'allal aduwa qadimun. La'allal aduwa qadimun. Apakah dia mencintai, apakah dia menginginkan kedatangan seorang musuh? Pasti enggak. Makanya di sini menggunakan la'alla. Karena la'alla bisa bermakna untuk sesuatu yang mereka cintai atau sesuatu yang mereka tidak cintai. Makanya ketika mengatakan la'allal aduwa qadimun, itu menggunakan la'alla. Seperti itu. Yang kedua, at-tamanni talabu ma la tama'iyata fihi. Tamanni itu meminta sesuatu yang tidak ada ketamakan dalam permintaannya. Karena dia tahu sesuatu itu mustahil, maka dia tidak punya keinginan yang sangat berlebihan agar sesuatu itu bisa terjadi. Bi khilafi taraji, berbeda dengan taraji, fa innahu talabun, karena taraji itu apa? Talabun, permintaan, ma'at tawaqqu, dengan adanya kemungkinan besar untuk terjadi, wa tama'in, dan dengan ketamakan. Oke, seperti misalkan la'alli ahujja fis sanatil qadimah. Itu sesuatu hajinya kita di tahun depan itu sesuatu yang kita inginkan. Pertama. Kedua, itu sesuatu yang tidak mustahil dan bisa banget untuk terjadi. Itu bedanya at-taraji sama at-tamanni. Yang ketiga, at-tamanni yakunu fil amril mustahil. Tamanni itu terjadi di sesuatu yang mustahil. Sedangkan taraji, wat taraji yakunu fil mumkini hudutsuhu. Sedangkan taraji itu terjadi di sesuatu yang mungkin untuk terjadi. Oke, yang keempat, perbedaan antara tamanni dan taraji. At-tamanni minal asali bil insya'iyyati talabiyah. Tamanni itu termasuk dari uslub-uslub insya talabiyah. Sedangkan taraji minal asali bil insya'iyah ghairi talabiyah. Dari uslub-uslub insya yang ghairu talabi, seperti yang sebelumnya kita sudah bahas. Apa itu insya talabi dan apa itu insya ghair at-talabiyah. Itu tadi perbedaan antara taraji dan la'ali. Antara taraji dan at-tamanni. Untuk apa? Untuk kita bisa membedakan penggunaan la'alla. Karena la'alla ini di beberapa keadaan dia maknanya tamanni, dan di keadaan yang lainnya maknanya adalah taraji. Nah, untuk membedakan makna ini, gimana caranya? Kita harus tahu perbedaan apa itu tamanni sama taraji, seperti halnya yang sudah ada dijelaskan di kitab ini tadi. Oke. Wabil misali yattadihul farqu bainal tamanni wa taraji. Oke, sekarang kita lihat langsung ke contohnya. Apa perbedaan tamanni sama taraji? Indama yaqulu talibu mutamanniyan, ketika berkata seorang talib, seorang pelajar mutamanniyan, dengan dia berangan-angan, laitani atiru fil hawa, seandainya aku terbang di angkasa.
kal-usfuri, seperti burung-burung. Fat-tayranu syai'un muhabbabun ila nafsi. Terbang itu adalah sesuatu muhabbab, yang dicintai. Walakinnahu mustahil, tapi terbang itu bagi manusia itu mustahil. Wala yatma'u talibu fi tahaqquqihi, dan seorang talibin yang tadi ngomong itu enggak tamak agar sesuatu ini bisa terjadi, enggak. Dia hanya berangan-angan aja, angan-angan sesuatu yang mustahil. Jadi dia tidak ada ketamakan dalam agar angan-angan itu bisa terjadi atau enggak. Amma indama yaqulu at-talibu tarajjan, sedangkan ketika seseorang itu mengatakan dengan cara taraji, berharap sesuatu yang mungkin bisa terjadi, dengan berkata la'alli ahuju hadzal am, aku berharap, maka aku berharap aku bisa berhaji di tahun ini. Fal haju syai'un muhabbabun li nafsi, berhaji itu adalah sesuatu yang dicintai oleh diri. Walaysa mustahilan, dan berhaji bukan sesuatu yang mustahil. Wa innama yatma'ut talibu fi tahaqquqihi wa yarju husulahu. Bahwasanya berhaji itu adalah sesuatu yang bisa diinginkan dengan cara tamak. Kita bisa menginginkan banget gitu, agar sesuatu itu bisa terwujud. Wa yarju husulahu, dan dia bisa diharapkan untuk benar-benar terjadi. Itu perbedaan antara tamanni sama taraji. Oke. Kaifa atawassalu ila ifadati la'alla bima'na tamanni. Sekarang gimana caranya kita menggunakan la'alla itu untuk makna at-tamanni, sedangkan awal ditaruhnya kata la'alla itu untuk makna at-taraji. Wal jawab, jawabannya adalah annal mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari' yunsabu itu dinasobkan fi jawabit tamanni bi'an mudmarah ba'dal fa awil wa. Bahwasanya fi'il mudhari' itu dinasobkan ketika dia menjadi jawab, dinasobkan dengan apa? Dengan an mudmarah setelah alfa as-sababiyah awil wa al-ma'iyah. Ala nahwi qauli ta'ala, seperti halnya di firman Allah, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza. Afuza itu fi'il mudhari'. Afuza fi'il mudhari'. Dan dia itu mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan fa, dengan an mudmarah. Berarti seakan-akan di sini ada takdirnya fa'an afuza. Fa'an afuza. An mudmarah itu terletak setelah fa sababiyah, dan sebelumnya ada laita. Maka fa'nya di sini adalah jawab daripada tamanni. Ya laitani kuntu ma'hum, jawabannya apa? Fa'fuza fauzan azima. Maka di sini fa'fuza itu mansub. Kenapa? Ya seperti yang tadi kita jelaskan. Dan contohnya lagi, ya laitana nuraddu wala nukadziba. Nuraddu wala nukadziba. Nukadziba fi'il mudhari' dan dia mansub. Mansub dengan apa? Mansub dengan an mudmarah setelah waw. Ya laitana nuraddu wala nukadziba. Wala an nukadziba. Wa an la nukadziba. Wa an la nukadziba. Bi ayati rabbina wa nakuna wa an nakuna minal mu'minin. Wala yunsabu al-mudhari'u, dan tidak dinasabkan al-fi'il mudhari' fi jawab taraji, dalam jawab at-taraji. Walidzalika, maka demikian itu, maka karena demikian itu ta'awwalu, maka orang-orang itu mentakwilkan qira'atan nasbi, pembacaan dengan nasab, fi qaulihi, dalam firman Allah, wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarahal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni ladhunhu kadziba. Tadi kita bilang la'alli itu bermakna taraji. Kalau la'alli maknanya taraji, fi'il mudhari' setelahnya
itu tidak dinasobkan. Sedangkan di sini gimana? La'alli setelahnya fa'at toli'a. At-toli'a itu fi'il mudhari dan dia mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan an mudmarah setelah fa. Oke. Tapi kok bisa pada sebelumnya la'alli? Karena di sini la'alli maknanya laitani. La'alla di sini maknanya adalah laita. Ala anna la'alla. Kenapa kok fa'at toli'a itu mansub? Karena laita usyribat makna, karena la'alla usyribat makna laita. Itu di sini bermakna laita. Takdirnya gimana? Laitani abluhul asbab. Andai aku bisa sampai kepada tangga-tangga. Coba kita artikan. Wa qala Fir'aunu, dan berkatalah Fir'aun, ya Hamanu, wahai Haman, ibni li sorhan, buatlah untukku suatu sorhan, suatu gedung yang tinggi, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa sampai kepada tangga-tangga. Asbab samawati, tangga-tangga yang sampai kepada langit, fa'attali'a, agar aku bisa sampai ila ilahi Musa, kepada Tuhannya Musa. Wa inni, karena sesungguhnya aku la'adhunnuhu kadziba, aku berpendapat bahwasanya dia atau Musa itu seorang yang pembohong. Maka takdirnya laitani abluhul asbab. Oke, wasirul balaghi. Apa rahasia dari penggunaan la'ali? Maknanya adalah laita. Wasirul balaghiyu, dan rahasia balaghah, wara'al uduli, dari berpindahnya minat tamani bilaita, dari tamani yang sebelumnya menggunakan laita ila tamani bil'ala, dengan tamani menggunakan la'ala. Apa itu? Huwa ibrasul amril mutamanna, itu menunjukkan, untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dia inginkan, yang mustahil, fi suratil mumkin, dalam kondisi sesuatu itu seakan-akan bisa terjadi. Alladzi yurja husuluhu, yang bisa diharapkan untuk terjadi. Wa hadhihi nuqtatun balaghiyatun, dan di sini ada faedah balaghahnya. Apa? Sawwarat lana, menggambarkan kepada kita nafsiyata Fir'aun, bagaimana keadaan Fir'aun. Alladzi yara kulla syai'in mumkinan, yang dimana Fir'aun itu melihat segala sesuatu itu bisa terjadi. Karena apa? Karena saking sombongnya Fir'aun, bahkan dia mengatakan dia itu Tuhan. Saking sombongnya, di sini seakan-akan ingin menggambarkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Fir'aun. Talbisan ala. Kenapa di sini dia menggunakan la'ali ketika ngomong sama si Haman? Talbisan ala malaihi, itu untuk membohongi, untuk mengelabuhi para pengikutnya. Wa ka'annahu, dan seakan-akan dia Fir'aun yuridu ayyakula, ingin mengatakan innahu lan la ya'riful mustahil, bahwasanya si Fir'aun ini dia tidak ada kata mustahil baginya. Makanya di sini dia pakai la'alla, seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah belajar ada 3 cara untuk menyampaikan tamani selain daripada laita. Yang pertama menggunakan lau. Ketika apa? Ketika sesuatu yang kita inginkan itu seakan-akan lebih mustahil untuk terjadi. Yang kedua, menggunakan hal. Kapan? Ketika seseorang itu berharap agar sesuatu harapan yang mustahil itu seakan-akan memiliki 2 kemungkinan. Masih bisa, seakan-akan masih bisa terjadi. Yang ketiga, menggunakan la'alla. Maknanya juga apa? Maknanya juga ingin menjadikan sesuatu yang mustahil itu seakan-akan bisa terjadi juga. Oke, sekarang kita coba mengulik makna lebih dalam lagi dari penggunaan hal di dalam penggunaan hal untuk bermakna tamani.
Fi syaqi surat Al-A'raf, di dalam konteks surat Al-A'raf dikatakan hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Oke. Ya takarrarul istifhamu bihal. Di sini kita ketahui halnya diulang 2 kali ya. Yang pertama hal yanzuruna illa ta'wilah. Yang pertama. Yang kedua di mana? Fahal lana min syufa'a. Oke. Yang pertama di hal yanzuruna illa ta'wilah. Yang kedua di fahal lana min syufa'a. Oke. Wa yunazzilul ma'lumu manzilatal majhul. Di sini itu kedua-duanya, hal yang pertama sama yang kedua itu fungsinya buat apa? Untuk memposisikan sesuatu yang sudah diketahui ke dalam seakan-akan menjadi suatu posisi yang belum diketahui. Makanya pakai istifham, ditanya. Karena min sya'ni al-mustafhim annahu la ya'riful mustafham anhu. Orang yang bertanya berarti dia nggak tahu apa yang dia tanyakan. Apakah yang dia tanyakan itu terjadi atau enggak? Oke. Makanya di sini bermakna yunazzilul ma'lumu manzilatal majhul. Seakan-akan orang musyrik ini itu tidak mengetahui padahal dia mengetahui. Cara menggambarkannya dengan apa? Dengan dia bertanya. Id al-ma'na fil istifhamil awwali 'ala nafi wal inkar. Tapi ada perbedaan. Kan tadi menggunakan 2 hal. Hal yang pertama hal yang dzuruna ila ta'wilah, sama hal yang kedua apa? Fahal lana min syufa'. Tapi 2 ini maknanya berbeda. Yang pertama al-istifhamul awal 'ala nafi wal inkar. Istifham yang pertama maknanya adalah pengingkaran. Maknanya adalah pengingkaran. Maka asli maknanya ma yanzuruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka menunggu kecuali hari takwilah, hari pembenaran Al-Qur'an. Hari pembenaran di mana Al-Qur'an itu akan dibenarkan. Fa'anzalahum, maka mereka menempatkan diri mereka fi surati man yantazir, dalam keadaan seolah-olah mereka itu menunggu terjadinya hari itu. Jadi seakan-akan mereka itu menunggu terjadinya hari itu. Wa fil haqiqah hum laysu kadzalik, padahal aslinya mereka itu tidak menunggu. Kenapa? Li'annahum jahiduna wuqu'ahu, karena aslan mereka itu tidak percaya dengan terjadinya hari itu. Maka perkataan hal yanzurun ila ta'wilah ini maknanya la yanzurun. Mereka tidak yantazirun. Mereka tidak menunggu. Karena kenapa? Karena memang dari asalnya mereka itu tidak percaya dengan terjadinya hari itu. Wal makna kama yaqulu Ibnu Asyur, dan seperti yang dikatakan Ibnu Asyur di tafsirnya, apa? Alal isti'arah at-tahakkumiyah. Di sini ada isti'arah at-tahakkumiyah. Apa itu isti'arah at-tahakkumiyah? Isti'arah yang faedahnya untuk as-sakhirah, untuk apa sakhirah? Untuk menyindir. Isti'arah yang faedahnya untuk menyindir. Gimana? Haitsu syabbaha la tamahulihim. Jadi asal katanya adalah, asalnya orang-orang musyrikin itu yatamahaluna biwuqu'. Mereka itu apa? Menunda-nunda. Jadi mereka itu nggak menunggu. Mereka itu menunda-nunda terjadinya hari yang ditentukan. Haitsu syabbaha hala tamahulihim, di mana diserupakan keadaan mereka ketika menunda-nunda terjadinya hari yang telah dijanjikan itu dengan disamakan dengan keadaan orang yang menunggu.
Orang yang menunggu itu kan kalau kita bilang yantazir, itu seakan-akan dia itu percaya bahwasanya sesuatu itu akan terjadi. Sedangkan orang yang menunda-nunda itu seakan-akan dia itu tidak percaya. Nah, mereka itu menunda-nunda, tapi di sini dikatakan yantazir. Jadi seakan-akan mereka percaya, padahal sebenarnya mereka itu tidak percaya. Ini letak isti'arah at-tahakkumiyah. Oke. Amal istifham fitsani. Sedangkan istifham yang kedua, hal yang kedua, fahalana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Apakah ada bagi kita seorang penolong fayashfa'u lana sehingga mereka bisa menolong kita, aw nuraddu ataukah kita bisa dikembalikan ke dunia, fana'mal sehingga kita bisa berbuat ghairal ladzi selain daripada kunna na'mal dari yang dulu pernah kita kerjakan. Fayufidu makna tamani. Jadi yang memiliki makna tamani di sini adalah hal yang kedua. Ai laita lana min syufa'a au ruju'an ila dunya. Andai kami memiliki pemberi syafaat atau andai kami dikembalikan ke dunia, fangzalul amral ma'luma ladaihim, maka mereka menempatkan suatu perkara yang sudah mereka ketahui. Apa itu? Adamu wujudi syafi'. Mereka sudah tahu bahwasanya tidak ada seorang menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah tahu adamu ar-raddi ilad dunya. Mereka tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Sesuatu yang sudah mereka ketahui itu diposisikan seakan-akan itu sesuatu yang majhul, seakan-akan mereka nggak tahu. Meminta maka dari itu talabu, mereka orang musyrikin meminta husulahu agar sesuatu itu bisa terjadi. Wa ala dzalika, maka oleh demikian itu fakilahuma min qabili sauqil ma'lumi masaqal majhul. Kedua istifham tadi itu bermakna apa? Penyampaian sesuatu yang mereka ketahui seolah-olah sesuatu itu belum diketahui. Ghairu annal udula kecuali bahwasanya al-udula minal istifham menggunakannya istifham ila nafi untuk bermakna nafi bihal dengan hal nasalil lughawiyun itu sudah dijelaskan oleh para ahli bahasa. Faidraku salun, maka mengetahuinya itu gampang. Kita mengetahui bahwasanya hal di sini maknanya itu an-nafyu itu lebih gampang. Amma sauqul ma'lumi masaqal majhul, sedangkan penyampaian sesuatu yang maklum seolah-olah sesuatu itu majhul li gharadi tamani, tapi untuk makna tamani di sini yahtaju fi idrakihi, membutuhkan untuk mengetahuinya ila muhawaratus siyaq, untuk kita paham konteks, wastintaqil alfad, dan kita harus meneliti lafaz-lafaznya. Jadi tidak langsung kita tahu ternyata hal di sini maknanya itu tamani. Sedangkan kalau hal di sini maknanya an-nafi itu langsung tahu karena sudah ada cara-caranya sendiri. Sedangkan hal yang maknanya tamani itu perlu paham konteks. Perlu istintaqil alfad. Istintok itu maknanya, kalau makna secara bahasanya istintok itu interogasi. Lafadznya itu kita interogasi satu-satu. Kita harus teliti maknanya satu-satu. Hatta tasya bima'aniha, sampai maknanya bisa terungkap. Oh, ternyata hal di sini maknanya adalah tamani. Wa takshifas syatra an maknuniha, dan agar bisa membuka tirai dari persembunyiannya. Sorry. Wara summa muawadatin nadhari wa italati marratan tilal ukhra, dan juga harus diulang-ulang, dilihat sekali dua kali, harus diulang-ulang. Oke. Wala yakunu dzalika illa bi ibsaril qimah al balaghiyah, dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan melihat sisi balaghahnya, kecuali dengan melihat sisi penyampaian secara balaghahnya. Wara'a sauqil ma'lumi masa ghairihi, dalam
menyampaikan sesuatu yang maklum seolah-olah sesuatu itu majhul fi kalamil musyrikin, dalam perkataan musyrikin di ayat yang tadi. Apa? Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Oke, kenapa di ayat itu kita bisa mengatakan bahwasanya hal di sini maknanya tamanni? Kita coba belajar menganalisa. Yang pertama, wa dzalika haitsu ayanu musyahadata yaumil qiyamati masilatan amama ayunihim. Yang pertama, orang musyrik ketika itu benar-benar merasakan hari kiamat dengan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Itu pertama. Yang kedua, wa aqarru ala anfusihim annama ja'at bihi rusulu haqqun. Dan mereka orang musyrik itu i'tiraf. Mereka apa i'tiraf? Mengakui bahwasanya apa yang dulu disampaikan oleh para rasul itu adalah benar. Buktinya apa? Mereka mengatakan qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Dari sini ada kita sudah sampai 2 tahap. Pertama, mereka itu melihat hari kiamat secara langsung. Kedua, mereka mengakui bahwasanya apa yang dulu disampaikan oleh para rasul itu adalah kebenaran. Fata'aka dalam annahum halka. Maka dari situ kita mengetahui bahwasanya mereka itu binasa. Oke. Sekarang kita mengetahui ini masuk cara yang ketiga. Kita mengetahui bahwasanya mereka itu binasa. Wa annahum fil 'adzabil gharqa, dan mereka diazab. Fastabadda bihimu syu'ura. Dari sini kita mengetahui fastabadda bihimu syu'uru bil ya'si. Bahwasanya mereka itu dikuasai oleh rasa putus asa, wa khaibatil amal, dan putusnya harapan. Ini sampai ini cara keempat. Ini khutwah yang keempat. Fala sabila ghairul amani yabutsuna min khilaliha syakwahum. Maka ketika kita sudah tahu bahwasanya mereka itu putus asa, fala sabila ghairul amani. Mereka tidak ada cara lain. Cara lain selain menggunakan amani, selain mereka berharap. Yabutsuna, yang dimana harapan itu untuk yabutsuna, menuangkan keluh kesah mereka. Fa'amadu ila uslubit tamanni, maka mereka menggunakan uslub tamanni untuk apa? Untuk menuangkan segala keluh kesah mereka. Tangzilan lil ma'lumi manzilatal mustafhami anhu, untuk menggantikan suatu yang maklum seakan-akan di posisi sesuatu perkara yang ditanyakan. Talbiyatan lihajatim, untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan batin mereka, kebutuhan psikologis para orang-orang musyrik tadi. Wa istijabatan li khawatiriha wa tarwihan anha, dan untuk menghibur diri mereka. Lima fil istifhami minal muhawarati allati khaffafat min humumiha wa ahzaniha. Kenapa? Karena di dalam istifham, di dalam pertanyaan itu ada muhawarah. Di situ seakan-akan ada percakapan, ada dialog. Yang dimana dialog itu khaffafat, meringankan, min humumiha, dari beban kesedihannya, wa ahzaniha, dan dari rasa dukanya. Wa dzalika li'anna al-istifham yu'til mutamanna ihsasan. Kenapa? Dan itu juga kenapa? Karena istifham atau pertanyaan itu memberikan kepada seseorang yang berharap itu ihsasan biqabuli mutamannahu. Itu diberikan harapan kepada orang berharap, itu seakan-akan apa yang diharapkan itu bisa jadi terkabul. Fahuwa adatan ma yusbaqu bi talattufin fi talabi fi mithli hadisya. Dan biasanya harapan agar sesuatu itu terkabul biasanya diawali dengan rasa melas.
dia itu memintanya dengan melas. Wa hadza talatuf taratan yakunu bil iqrar, dan kadang-kadang rasa melas ini mereka itu melasnya itu kadang-kadang yakunu bil iqrar, dengan mengakui kesalahan. Kama huwa wadihun fi qaulihim fi hadza syara, seperti halnya mereka berkatakan di ayat ini apa? Qad ja'at rusul rabbina bil haq. Mereka mengakui bahwasanya dulu yang telah rasul itu datang dengan membawa kebenaran. Wa qaulihim fi syaqi Ibrahim wa Ghafir, dan juga di surat Ibrahim sama Ghafir mereka berkata, inna kunna lakum tab'a, sesungguhnya kami bagi kalian adalah hanya seorang pengikut. Wa qaulihim di surat Ghafir, fa'tarafna bidunubina, kami percaya, kami mengakui bahwasanya kami salah. Wal muta'ammilu lin-nazmil Qur'ani yajidu siyaqa qad tanaghama li ibrasi hadhil hala nafsiyah allati ra'atil ba'ida qariban wal muhala mumkinan. Bagi orang yang muta'ammil, bagi orang yang berpikir, dia bisa melihat bahwasanya syiak-syiak Al-Qur'an itu berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhannya. Ya. Di sini syiaknya itu ingin menunjukkan keadaan jiwa yang melihat sesuatu yang jauh itu seperti dekat, dan melihat sesuatu yang mustahil itu seperti mungkin. Wa annama tatamannahu lam yazal fi haizil imkan, dan bahwasanya sesuatu yang dia inginkan, sesuatu perkara mustahil yang dia inginkan itu seakan-akan masih dalam perkara yang mungkin. Nah, fa'amadat ilal mubadarati bil i'tiraf. Maka orang musyrik itu cepat-cepat untuk mengakui, mengakui bahwasanya dia bersalah. Wa tamhidan lil isti'taf, dan pengakuan itu menjadi pembukaan untuk biar orang itu kasihan. Wa ka'anna hadzal isti'taf, seakan-akan rasa agar agar dikasihani ini musawwirun lahum fi istijabati ila mutamannahum, itu menjadi sebab agar apa yang dia harapkan itu bisa terkabul. Min wujudi syafi'in. Tadi apa yang diharapkan oleh orang kafir? Min wujudi syafi'in, atas adanya seorang penolong. Dan yang kedua, ar-ruju' ila dunya, dan dikembalikannya mereka ke dunia. Makanya mereka di awal itu i'tiraf, dan itu tuh isti'taf. Apa? Agar diberi belas kasih. Sehingga apa? Sehingga yang dia inginkan itu bisa terwujud, meskipun asalnya sesuatu itu mustahil. Wa fi taqdimil jar wal majrur. Oke. Dan di sini kita lihat fahal lana min syufa. Fahal lana. Lana itu jar wa majrur. Sedangkan mubtada'nya mana? Min syufa. Min syufa itu mubtada, lana itu jar wa majrur. Kenapa jar wa majrur itu dimajukan? Istid'aun, ini lihat. Istid'aun fil ijabati wa talattufun fit talab. Itu adalah agar memberikan rasa lebih, karena memajukan jar majrur itu kan makna qasar. Di situ ada takkid. Agar memberikan makna lebih bahwasanya apa yang dia inginkan itu bisa dikabulkan. Wa talattufun fit talabi, dan itu juga bermakna melas dalam meminta. Wa takraruhu fi qaulihim, dan dan kemudian kenapa diulang? Kan dikatakan fahal lana min syufa'a. Oke, kemudian fayashfa'u. Kenapa fayashfa'u ini diulang? Kalimat syafaat ini kenapa diulang? Lidaf'i tawahumi ghairil murad. Itu untuk mencegah agar tidak disalahartikan, hatta la yadunna, agar hatta la yadunna sami, agar seorang pendengar itu tidak salah mengira anna amra syafa'ah, bahwasanya syafaat itu laisa lahum, bahwasanya mereka tidak punya syafaat. Wazidat min, kan tadi fahal lana min syufa'a, padahal itu mubtada. Kenapa ada minnya di situ? Kan aslinya fahal lana syufa'un, tapi kenapa ada min?
Dan ditambahkannya min, wazidat min allati la tuzadu fil istifham al hakiki, yang dimana min itu tidak ditambahkan di istifham al hakiki, tanbihan ala ta'kidi mutamannahum, itu untuk lebih mentakkidkan, untuk lebih memberikan makna, bahwasanya mereka itu benar-benar menginginkan sesuatu itu terjadi. Pemirsa, maka dari itu kana fil uduli an muqtada dhahiri ma yu'aqidu qimata hadzal fanil balaghiyati fil kashfi an bawa'itsin nafsi wa dawafi'ah. Dari situ kita mengetahui bahwasanya seseorang itu, bahwasanya di balaghah itu dalam bertamani itu bisa pakai laita, bisa pakai hal, bisa pakai lau, bisa pakai la'ala. Itu di situ ada makna-makna yang tersirat. Caranya gimana? Caranya kita harus mengetahui apa motif daripada dikatakannya sesuatu itu. Kita nggak bisa tiba-tiba kita ketahui hal itu maknanya tamani, lala di sini maknanya adalah atamani, tanpa kita mengetahui motif daripada seorang mutakalim, bagaimana dia mengucapkannya, bagaimana konteks dalam ucapannya. Dari situ kita sudah belajar atamani dan sudah belajar bagaimana cara-cara menyampaikan ungkapan tamani selain daripada laita. Untuk kedepannya insya Allah kita akan belajar apa itu al-qasar dan bagaimana pembagian-pembagian al-qasar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang kurang paham, bisa ditanyakan kembali. Aktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.